Thank you very much for the questions. And hari ini saya akan sharing sebentar tentang parenting, ya kan, parenting. Jadi ceritanya banyak yang amazed. Anak saya umur 2 tahun, dia baru berulang tahun kayak 2 bulan yang lalu ya, Maret, sekarang Juni, ya sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, dia itu pada waktu dia berumur 2 tahun lebih, itu dia sudah bisa membaca. Karena di sini adalah orang semua ngomong bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris itu kayak first language di sini, national language. Jadi dia sudah bisa membaca di umur segitu. Teman-teman saya di Indonesia, family saya di Indonesia itu amazed atau takjub atau terkejut atau surprise gitu ya, bahwa dia umur segitu dia sudah bisa membaca. Wow, kemudian teknik apa yang digunakan ibu bapaknya kenapa anaknya kok bisa cepat belajar membaca, bisa cepat membaca, bukan belajar lagi. Jadi anak saya ini, si Jasper, ceritanya dia ini secara intelektual dia punya memory itu sangat baik, kalau saya bisa bilang ya, karena saya juga adalah seorang guru, bisa lihat di belakang. Sudah 10 tahun mengajar. Ada yang mau les bahasa Inggris silahkan DM. Oke, sekaligus promosi. Ya, jadi anak saya ini secara memori dia itu sangat kuat memorinya. Dia punya memori itu sangat kuat. Jadi kita latih di area dimana dia itu actually sangat bagus. Contohnya di memory. Nah, jadi waktu dia umur 1 tahun, ya kan, waktu kita baru pindah di rumah ini, teman-teman bisa lihat di vlognya di sini. Itu dia umur 1 tahun 9 bulan dia lepas nyusu gitu ya. Kemudian dia tidur sendiri, sudah bisa tidur sendiri, sudah potty training, sudah, pokoknya dia sebelum umur 2 tahun itu semua itu sudah beres gitu. Sambil saya biasanya suka bacain cerita sama dia gitu. Jadi buku dia itu kan banyak, buku kita biasa beli buku-buku second hand gitu ya, ada banyak. Kemudian ada buku cerita, salah satu buku cerita dia suka banget. Saya pernah ngevlog bikin cerita ini sama dia, namanya The Flute Player, ada di sini, ntar saya kasih di sini. Tapi itu bahasa Inggris sama bahasa Spanyol kalau nggak salah. Itu buku bapaknya dulu. Jadi ceritanya baca itu, kemudian kok dia suka gitu dengar itu. Akhirnya dia saya lihat dia punya memori itu sangat kuat gitu ya. Kemudian saya ajarkan dia phonic sound gitu ya. Phonic sound misalnya bah gitu. Kalau bahasa Inggris kan bukan ABC, kalau cara membacanya bukan M-A-M-A. Jadi dia pakai phonic sound gitu lah. Misalnya apple, misalnya gitu ya, ataupun misalnya yang gampang lah dog, og gitu ya. Jadi saya ajarkan dia sound alfabet, sound phonic namanya. Nah, setelah diajarkan, kemudian dia paham dan dia mengerti dan dia cepat gitu belajarnya. Jadi 3 huruf itu dia sudah bisa, misalnya cat, dog. Dia sama sekali prosesnya tidak ada misalnya dia langsung tiba-tiba baca cat, dog. Nah, secara saya lumayan kaget gitu ya. Anak ini pintar sekali gitu. Kemudian saya lihat dia memang suka belajar orangnya. Jadi karena dia suka belajar, jadi saya sambil bermain sambil ngajarin dia. Jadi saya punya board atau papan tulis, ada nih di sini di depan sini. Terus saya lihat, nah ini dia. Jadi saya ada papan tulis.
Nah, papan tulis itu untuk kita belajar setiap hari gitu. Belajar membaca, belajar tentang ayat Alkitab, belajar tentang berhitung gitu. Dia suka sekali belajar gitu. Sebutkan nama-nama planet, dia tahu itu nama-nama planet dan kegunaannya, dan siapa yang punya ring, siapa yang paling besar, siapa yang paling kecil, dia tahu semua. Dan tentunya saya hanya sebagai facilitator, yang artinya saya lihat anak saya punya kemampuan lebih di sini, kemudian saya hanya mengembangkan saja gitu. Jadi kalau anak teman-teman misalnya ya belum berbicara atau belum lambat membaca gitu, jangan don't worry about it, jangan khawatir tentang hal-hal itu. Yang penting teman-teman tahu dia punya kelemahan dan mengakui, dan teman-teman cari solusinya gitu. Solusinya apa? Kalau misalnya dia strong misalnya di art gitu ya, art and craft, suka buat sesuatu, mungkin besarnya bisa jadi engineer ya kan, kita nggak tahu gitu. Nah, kita sebagai orang tua ya kita cuma lihat, oh anak ini punya kemampuan di sini, jadi kita tinggal mengembangkan aja gitu. Kalau dia suka robot-robotan gitu, mungkin kita kasih mainan yang berhubungan dengan robot-robotan, dilepas. Mungkin ada screwdriver kayak baut gitu, disuruh lepasin, bongkar pasang gitu. Kita kan nggak tahu kemampuan anak-anak, jadi kita cuman lihat dia perkembangannya, dia suka apa. Misalnya nggak ada yang unik-unik banget sih, cuman saya itu spend time with my baby. Saya kan stay home mom ya, saya ibu rumah tangga. Jadi sebagian besar waktu saya habiskan bersama anak saya, membaca, belajar, bermain, belajar apa aja deh. And thank you very much untuk hari ini dan untuk pertanyaannya. Selebihnya kalau misalnya ada kekurangan, teman-teman komen aja di bawah. Di sini saya open for any comment and suggestion and advice, dan kelebihan hanya milik yang kuasa. Terima kasih untuk hari ini, bye.